Hai guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Bu Konita Channel. Kali ini seri pembelajaran perawat memasuki episode ke-31. Kita kali ini akan membahas bagaimana cara hacking satu-satu atau tunggal simple interrupted suture. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, dimohon bantuannya untuk sama-sama yuk kita like, share, dan subscribe channel ini agar bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi, terutama buat perawat kamar operasi. Oke, berbicara mengenai hacking, sudah kita ketahui bahwa hacking itu adalah usaha untuk menyatukan dua tepian luka sehingga aproksimasi menempel. Tujuannya adalah untuk menutup luka sehingga luka itu bisa sembuh dikarenakan terjadinya aproksimasi. Tetapi juga hacking juga di dalam pembedahan tidak melulu mengenai menyatukan dua tepian luka, akan tetapi ada juga yang tujuannya adalah sebagai homeostatis atau menghentikan perdarahan. Pada channel ini, episode-episode yang lalu sudah banyak mengulas mengenai berbagai macam jenis hacking. Kali ini adalah simple interrupted suture atau bahasa awamnya jahit tunggal atau jahit satu-satu. Jahit tunggal atau jahit satu-satu ini atau simple interrupted suture ini jahitannya dinilai lebih sederhana, kemudian lebih cepat, tetapi kelemahannya dia lebih banyak menggunakan benang karena satu space dijahit, kemudian disimpul, dipotong, dijahit, simpul, dipotong. Tetapi juga ini juga keuntungan lainnya adalah dia lebih kuat. Pada simple interrupted suture ini biasanya digunakan pada luka-luka yang kemungkinan besar luka itu kotor, kemudian risiko besar infeksi, maka tipe jahitan seperti ini dinilai lebih cocok ketimbang subretikuler maupun continuous retikuler. Di mana ciri khas tunggal satu-satu ini adalah setiap space-nya dijahit satu, kemudian di bawahnya lagi satu, terus beruntun sampai luka itu menutup. Pada simple interrupted simple suture ini juga digunakan adalah dalam rangka menghentikan perdarahan. Seringkali operator ketika dalam pembedahan didapati bagian otot itu terdapat perdarahan, ada kalanya menggunakan kauter, tapi ada kalanya dijahit satu atau dengan metode tunggal ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pembuluh darahnya itu terikat sehingga tidak terjadi perdarahan. Ini jahitan tunggal ini juga adalah metode jahit yang paling sederhana sebelum metode-metode jahit yang lainnya berkembang, di mana ini sudah sangat familiar sehingga kompetensi jahit ini juga harusnya bisa melekat pada diri seorang perawat kamar operasi. Manakala dia dalam keadaan emergensi, kemudian dalam rangka DCR, damage control resusitasi, maka jahitan satu-satu ini adalah bisa digunakan juga dalam rangka menghentikan perdarahan. Bagaimana tekniknya? Kita akan sedikit mengulas atau mengupas dan memberikan contoh, mudah-mudahan bisa diikuti. Besar harapan materi ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama perawat yang baru bergabung di kamar operasi. Oke guys, kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara hacking simple interrupted suture atau bahasa Indonesianya jahit tunggal. Seringkali ada yang menyebutnya jahit satu-satu. Ini misalkan adalah suatu luka, saya peragakan bagaimana jahit luka operasi. Karena kalau jahit yang sebenarnya ketika luka ini sebelum dijahit dilakukan anestesi lokal atau bis lokal. Tapi kita anggap ini luka adalah sudah terbius, pasien sudah terbius, sehingga kita hanya memperagakan atau mencontohkan bagaimana cara hacking metode simple interrupted suture. Yang harus diperhatikan dalam jahit ini adalah kita harus bisa mengatur posisi jarum yang akan kita gunakan. Kita pasang seperti ini, sepertiga, tidak terlalu jauh dari poin benangnya.
Kemudian langkah pertama adalah kita jahit pada sisi luka yang terjauh dari kita. Kita masukkan needle-nya kurang lebih 1 cm seperti ini guys. Kita keluarkan. Kemudian satu lagi. Ini juga sama, kurang lebih jaraknya adalah 1 cm dari lukanya. Seperti ini guys. Kemudian pada saat benang baru ini, biasanya benang itu akan kriwel-kriwel dari kita, maka kita akan luruskan seperti ini. Kemudian kita simpul, teknik seperti ini. Kemudian benangnya kita arahkan ke salah satu seperti ini. Kemudian simpul ini bisa 7 kali atau 6 kali. Kita balikkan lagi arahnya supaya lebih kuat seperti ini. Kemudian kita gunting. Pastikan guntingnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek seperti ini guys. Kemudian kita hacking lagi. Jarak juga jangan terlalu jauh dari space pertama ke space selanjutnya. Kita atur lagi jarumnya seperti ini. Kita hacking, keluarkan satu persatu. Kemudian sisi sebelahnya kita keluarkan juga seperti ini. Kemudian kita jahit. Kemudian kita gunting, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kemudian kita rapikan seperti ini. Terus jahit lagi. Satu senti. Keluarkan. Kemudian kita atur jarumnya. Kita ambil seperti ini ya guys. Kemudian ingat, ketika kita menyimpul, posisikan si simpulnya ini tidak berada di tengah, tapi pada pinggir. Dan kita simpul seperti ini. Ya, kita simpul lagi. Simpul. Lalu kita gunting. Lalu kita rapikan. Lagi terus sampai dia menutup luka semuanya. Ambil seperti ini guys. Kemudian kita jahit lagi. Dan kita gunting.
Oke guys, kita jahit lagi, keluarkan kurang lebih 1 cm seperti ini. Kemudian kita jahit lagi. Kita simpulkan. Nah, bagaimana cara nyimpulnya? Pada episode sebelumnya telah kita ajarkan bagaimana cara menyimpulkan sutur atau benang. Kita masukkan jaramnya seperti ini ya guys. Kemudian kita simpul. Kemudian ada gunting. Nah, inilah cara jahit simple interrupted sutur. Kemudian kita periksa lagi apakah ada pendarahan apa tidak. Kemudian ada jaringan yang tidak terjahit, kita rapikan lagi seperti ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cara hacking simple interrupted sutur atau jahit sederhana tunggal, di mana ciri khasnya adalah dijahit satu persatu tiap space, jahit, simpul, gunting, jahit, simpul, gunting. Namun ini juga perlu kita perhitungan. Jangan sampai ketika kita jahit satu-satu atau tunggal, posisi benangnya itu terlalu berdekatan dengan luka, sehingga apabila luka itu memasuki fase poliferasi atau matur, kemudian sembuh, isi lukanya itu akan mengkeret, sehingga ketika lukanya itu sembuh dengan teknik satu-satu atau tunggal ini akan memperberat posisi benangnya, sehingga konsekuensinya kalau terlalu dekat ketika up hacking ini akan kesulitan bagi yang melepaskannya. Jadi saran dari kami, apabila kita mau hacking atau jahit dengan metode ini, kita harus bisa memberikan gambaran garis imajiner di mana jarak antara sisi kanan dan kirinya harus sama, sehingga tidak terlalu rapat dan jaraknya pas. Tujuannya adalah untuk mempermudah up hacking. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan posisi dari simpul tidak boleh berada pada tepat di tengah luka, karena ini bisa menyebabkan pasien itu tidak nyaman atau seringkali ada beberapa kasus dilaporkan nyeri. Terus ketika di tengah juga, ketika mau motong up hacking itu resiko lukanya akan tergores kembali, sehingga kami menyarankan ketika simple interrupted sutur ini digunakan, si simpulnya ini berada di bagian kanan atau kiri, sehingga ditarik, simpul berada diletakkan pada samping, tidak pada tengah, persis di tengah-tengah luka. Itu tadi kisi-kisi atau gambaran umum mengenai hacking. Kita juga sudah mengulas bagaimana jenis-jenis hacking, dari mulai fasia, otot, kulit, kemudian subkutis, kemudian continuous, kemudian teknik-teknik yang lainnya. Semoga apa yang kami tampilkan bisa memberikan manfaat
Dan bagi kalian perawat yang baru bergabung di kamar operasi, tentu ini sangat informasi banget, sehingga mudah-mudahan kami bisa terus memberikan informasi menarik seputar perawat, medis, dan kamar operasi. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe. Sekiranya channel ini memberikan manfaat, dipersilakan kalian sebarluaskan kepada rekan-rekan perawat, terutama sesama perawat kamar operasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.